دكان للاكتراء. Welcome to channel saya. Spoiler film isinya nonton singkat alur film tercinta, pakai headset rebahan, nyantol wifi tetangga, tetaplah jadi beban keluarga dan terus putus asa. Oke, tanpa basa-basi, jus ke alur film Ibnu Muhammad. Film diawali dari sosok burung merpati yang diterbangkan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang di istana. Burung tersebut terbang di area pasar Baghdad, tempat Imam Ibnu Hanbal menawarkan tokonya untuk disewakan. Orang-orang sedikit menggunjing Imam Ibnu Hanbal karena sering menolak bantuan dari pamannya, Ishaq Ibnu Hanbal. Ia lebih mementingkan bekerja keras ketimbang rasa iba dari sekitarnya. Teriakan tawanan begitu keras terdengar di sudut-sudut pasar, hingga ada ibu-ibu yang lewat dan mempunyai pandangan untuk menyewa khusus anaknya. Karena di rumahnya anaknya hanya menganggur rebahan tanpa pekerjaan seperti yang mendengarkan alur cerita film kali ini. Berkali-kali Ummu Amir memarahi anaknya untuk segera bekerja, tidak berleha-leha di rumah, tidak bersantai-santai di rumah. Dengan sigap, Ummu Amir menemui Ibnu Hanbal di pasar untuk bernegosiasi terkait sewa toko. Namun, Ibnu Hanbal tidak bisa memastikan. Semuanya butuh persetujuan dari ibunya. Lantas, dibawalah Ummu Amir ke hadapan Sofiyah, ibunda dari Ahmad Ibnu والله أن Hanbal. يكون قد وجد مكتريا للدكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت أم أحمد؟ أجل. Di sisi lain, merpati pos yang berada di atas genting diburu Faraj, lelaki pengangguran yang hobinya mencuri dan rebahan di rumah. Saat mendapatkan merpati buruannya, pedagang pasar sontak berteriak karena yang merpati ditangkap itu adalah merpati pembawa pesan penting kepada petinggi istana. Saat Faraj sampai di rumahnya, ia langsung bergembira dan meminta ibunya menyiapkan bumbu dapur untuk memasak hewan tersebut. Didapatinya sebuah surat yang tak berguna baginya, lalu ia lemparkan begitu saja. Di dekat rumahnya ada seorang lelaki, orang-orang menyebutnya Bahlul. Dia membuka secari kertas tersebut dan membacakannya di pasar Baghdad. يريدك أن تذهب بنفسك للبحث عنه. Begini isi dari kertas tersebut. Sedikitlah tertawa dan banyaklah menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Salam untuk Komandan Jahib bin Ariham. Siramilah mawar rumah yang mulia dan tinggalkanlah amanah itu hanyut di sungai Dajlah. Mata telah menanti kedatangan sang mawar di Basrah. Matahari akan beranjak dan yang lainnya. Kemudian lepaskan mawar itu ke udara dan berangkatlah segera ke Mayafarik, teman kalian Saubah. Para pedagang yang ikut berkerumun pun menertawai syair yang dibacakan oleh Bahlul. Berbeda dengan Ibnu Hanbal yang terlihat lesu, kemudian ia mencoba menafsirkan isi syair kepada pamannya. Sedikit demi sedikit ia perhatikan bahwa akan ada seseorang yang penting menyerang istana melewati sungai Dajlah, dan ada yang menunggunya di Basrah. Dan setelah sehari semalam, mereka akan muncul, dan orang yang memerintah di sana akan berangkat ke kota Mayafarik. Pamannya Ishaq merasa bahwa ini menjadi bahaya bagi pemerintah dan rakyat. Ia bermaksud akan mengadukan kepada kenalannya di pemerintah akan hal tersebut. Keduanya pun berpisah.
melanjutkan aktivitas masing-masing. Ahmad ibnu Hambal kemudian bertemu dengan Ibnu Nuh, teman seperguruannya yang sedang pulang dari mengaji. Sedangkan Ibnu Hambal bolos mengaji karena kesibukannya mengurus toko yang ditawarkan untuk disewakan tersebut. Hal ini yang biasanya membuat Ibnu Hambal terlambat belajar. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan Suhaib. Suhaib adalah teman mengaji yang sinis dengan Ibnu Hambal. Suhaib dan kawannya mengolok-olok Ibnu Hambal dengan sebutan anak yang terlambat. Ia pun sedikit tidak enak dan Ibnu Nuh mengajak Ahmad untuk pergi dari hadapan mereka. Keduanya berjalan menyusuri sungai. Ibnu Nuh berkata kepada Ahmad bahwa Suhaib mencela karena iri dengan posisinya Ahmad di mata Syekh. Sebab Ahmad adalah anak yang cerdas, pintar di mata gurunya. Namun Ibnu Hambal balik menimpali bahwa kondisinya akan kesibukan dan kemiskinannya adalah sebuah rintangan yang harus dihadapi dalam mencari ilmu. Ibnu Nuh pun membalas bahwa ibunya, yakni Sofiyah, sangat senang jika melihat Ahmad ibnu Hambal menuntut ilmu ketimbang mengurusi harta dunia. Di lain sisi, pamannya Ishaq ibnu Hambal menemui pegawai istana atas takwil yang dikatakan keponakannya tadi. Pegawai tersebut adalah Yahya al-Burmaki, seorang pegawai istana yang sangat dekat dengan Raja Harun ar-Rasyid. Beliau mengapresiasi jiwa patriotisme yang dimiliki oleh Ishaq atas kejadian ini dan berharap untuk menempatkan Ahmad ibnu Hambal untuk bekerja di Baitul Hikmah. Tidak hanya itu, Ishaq pun ditawari hadiah tetapi ditolak olehnya karena sudah merasa diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirasa sudah cukup, Ishaq kemudian pamit dan mengabarkan kepada keponakannya bahwa ada tawaran pekerjaan di Baitul Hikmah. Bagi Ahmad, tawaran ini malah akan mengganggu kegiatan belajarnya sehingga ia tidak langsung menyetujui dan akan membicarakannya kepada ibunya supaya ia bisa mensinkronkan antara kegiatan belajar dan menulis di Baitul Hikmah. Setelah mendapat kabar dari Ishaq ibnu Hambal, Yahya pun melanjutkan berita tersebut kepada Raja Harun ar-Rasyid supaya sang raja dapat mengambil keputusan akan kaum yang makar kepada pemerintahan, karena kaum makar tersebut sudah menyusup di istana. Setelah Raja Harun ar-Rasyid tahu betapa marahnya mendapat berita tersebut dan menyuruh Yahya untuk menangkap Umar bin Aiham dan akan memenggal kepalanya. Tak butuh waktu lama, Umar ibnu Aiham dibawa ke hadapan sang raja untuk menerima eksekusi. Namun, Umar dengan penuh rendah hati meminta permohonan maaf kepada sang raja Harun ar-Rasyid atas nama Abu Qasim dan Nabi Muhammad SAW. Atas permohonan ini, Raja Harun ar-Rasyid mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi mati, namun hanya memerintahkan ditawan di penjara. Atas kejadian ini, Yahya al-Burmaki meminta maaf kepada sang raja dan akan menerima pegawai istana secara lebih selektif supaya tidak ada penyusup di istana. Scene akan berpindah di mana seseorang pedagang Khorasan tiba bersama kedua putrinya di pasar Baghdad. Pada saat ayahnya asyik berbicara dengan pedagang pasar, keduanya hendak berkeliling di pasar guna memilih barang-barang yang akan dibelinya. أبي ما رأي صغيرتان يا أبي حتى تخاف علينا نشتري ما نريد ونلتقي عند Naasnya, kedua putri tersebut yakni Faus dan Sahinas berpisah saat mereka hendak memilih barang belian di pasar. Padahal keduanya tidak tahu menau arah jalan kembali ke kelompok pedagang Khorasan.
Ayahnya khawatir karena anaknya tak kunjung kembali berkumpul. Hal ini tentu menghadang kelompok pedagang Khorasan untuk kembali dulu hingga kedua anaknya ditemukan. Mereka bertiga saling mencari satu sama lain untuk bersatu. Nasib malang menimpa Fauz saat bertanya kepada wanita yang tinggal di dekat pasar. Awalnya ia diminta masuk ke rumahnya karena hari sudah mulai gelap dan wanita tersebut menawari tempat untuk beristirahat. Namun malah disekap di sebuah ruangan kecil. Sementara itu, Sahinas yang juga tak tahu arah jalan pulang pun hanya bisa duduk termenung. Sampai ada pedagang pasar yang melihatnya dan menawarinya untuk beristirahat di rumahnya sehingga esok hari bisa melanjutkan pencarian keluarganya di pasar kembali. هلا ساعدتني في البحث عنهما. قرابة هنا حتى أخذك إليهم فربما يكون أهلك عندهم. وليس لي أحد في هذه البلاد. هوني عليك يا أخي، هوني عليك. Adegan berpindah ketika memperlihatkan percekcokan antara Farraj dan ibunya. Farraj tak tahan dengan tingkah kesehariannya yang hanya tahu mencuri dan mencuri. Ibunya tidak memberi semangat namun selalu memberikan hinaan kepada Farraj. Wajah marahnya pun menyeramkan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tetap pantau channel saya, subscribe dan like serta komen. Hingga tembus 100 like, Mimin akan lanjutkan di rangkuman episode kedua. See you next time, bye bye. عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرنا